Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Nur Azizi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tahmid. Alhamdulillah, Allah kembali membangunkan kita setelah kita diberikan kenikmatan tidur, bangun dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangun dalam kondisi seluruh panca indera berfungsi dengan baik, kemudian kita bangun dalam kondisi seluruh organ tubuh kita dalam kondisi sehat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan pikiran pun bisa berpikir dengan jernih. Kemudian Allah tambah lagi kenikmatan sehingga kaki ini begitu mudah, ringan menuju masjid, sehingga kita diberikan hadiah terbaik di pagi ini, yaitu hadiah yang melebihi kebaikan dunia dan seisinya, yaitu diberikan kemampuan untuk sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Kemudian Allah pun memberikan kenikmatan lain, yaitu kenikmatan kita bisa sholat subuh berjamaah, karena tidak semua Allah memberikan kenikmatan yang sama. Nah, terkadang hadirin sekalian, kita lupa bahwa kenikmatan-kenikmatan itu kita tidak mensyukurinya, tidak menyebut-nyebutannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semua. Insyaallah kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Muji dan reng-rengan, dan para tokoh, Bapak Haji Artaji dan semuanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan berserta keberkahannya. Kita senantiasa disatukan dalam kebaikan dan ketaatan. Dan tentu tadi menyinggung juga terkait dengan wafatnya Bapak Haji Farhan. Insyaallah kita akan disatukan kembali, dipertemukan kembali dengan beliau di surganya, seperti Allah mempertemukan kita dalam kebaikan-kebaikan di Bukit Permata, khususnya kebaikan-kebaikan yang sifatnya di masjid maupun kebaikan-kebaikan sosial lainnya. Insyaallah kita akan kembali, kita akan bersama, kita akan bercengkrama, tersenyum sambil tertawa, sambil ngopi, Masya Allah, ya, seperti yang dilakukan di dunia dalam kebaikan-kebaikan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, selanjutnya yang sekalian, izin sharing untuk jihad pagi Nur Azizi subuh ini. Kita akan sama-sama sharing atau murojaah, ya. Murojaah satu kalimat yang luar biasa, kalimat yang sempurna, kalimat yang mulia. Bahasa Al-Qur'annya disebut dengan kalimatut thayyibah. Apa Pak? Kalimatut thayyibah. Thayyib kata Pak Haji Baihaqi. Thayyib itu apa Pak Haji? HB gitu nya. Haji Dede. Kalimatut thayyibah, kalimat yang baik.
Nah, Ustaz Hanif ngasih judulnya ini Al-Wala wal Bara. Nah, ini murojaah dari sekalian, karena boleh jadi ini adalah materi-materi yang pernah Bapak hadirin sekalian mengkajinya, bahkan boleh jadi dulu di madrasah diniyah pernah mempelajarinya di diniyah ataupun di masjid-masjid saat kita di kampung, ya. Karena kita akan bahasannya tentang al-wala wal bara, tentang kalimat thayyibah nanti di slide berikutnya. Al-wala wal bara adalah loyalitas dan pemutusan hubungan. Artinya kepada siapa kita harus loyal, kepada siapa kita harus memutuskan hubungan. Nah, nanti kita akan kaitkan, bukan dikaitkan, sumber al-wala wal bara ini adalah sumbernya dari kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang sempurna, yang nanti akan disampaikan dalam slide selanjutnya terkait dengan ayatnya. Kemudian mas sekalian, nah ini kita di skip aja ininya gambarnya. Ternyata ininya ada. Sebentar ya Pak ya. Nah ini al-wala tadi adalah kita loyalitas, kemudian al-baranya adalah melepaskan diri. Nah, dasarnya adalah nanti kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sebagaimana prinsip-prinsip Islam yang lain, penerapan al-wala wal bara harus berpedoman kepada arahan ayat Al-Quran dan praktek Rasulullah SAW. Memang ini slide-nya panjang yang sedang slide-nya panjang, dan akan relate dengan nanti syarah nabawiyah yang senantiasa dibawakan oleh Ustaz Tan. Ada relate nanti bagaimana mengaplikasikan tentang al-wala wal-bara terkait dengan interaksi khususnya dengan orang-orang non-muslim. Kemudian tidak boleh menerapkan prinsip ini hanya melihat sebuah ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Kemudian pemahaman ayat dan hadis harus merujuk kepada pendapat para ulama di bidangnya. Nah, kemudian sekalian, nah di sini kalimat atau judul tadi merujuk pada kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka sering-seringlah kita membaca ini nih, kalimat atau zikir la ilaha illallah. Nah, kadang juga la ilaha illallah kadang kosong karena kita tidak tahu maknanya. Kadang kosong mengucapkannya karena kita tidak tahu artinya. Nah, maka di sharing pagi ini semoga mengingatkan kita terkait dengan makna la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Nah, Bapak sekalian, la ilaha illallah artinya la ilah, tidak ada ilah. Ilah itu Tuhan, ya. Tapi definisi Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang zat yang dibutuhkan oleh yang lain, tidak membutuhkan yang lain. Itulah kesempurnaan. Yang namanya Tuhan itu harus sempurna. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan yang lain, tapi dibutuhkan oleh yang lain. Betul Pak ya? Allah membutuhkan sholat kita nggak Pak? Allah membutuhkan ibadah kita tidak? Tidak. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, tapi kita membutuhkan Allah tidak? Membutuhkan. Hadirnya kita di dunia juga membutuhkan Allah yang mewujudkan kita semua. Jadi kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan terhadap sesuatu, tetapi dibutuhkan oleh kita semua, oleh makhluk yang Allah ciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah penolakan. La ilah, penolakan semua bentuk pengakuan ilah-ilah, Tuhan-Tuhan, Tuhan-Tuhan, Tuhan tuh gitu ya.
Nah, disebut dengan al-bara. Al-bara itu melepaskan, kita mengabaikan, kita men-skip gitu ya, men-skip berbagai pengakuan-pengakuan tentang Tuhan. Nah, kemudian nanti ditetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penetapan keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan atau ilah, ini disebut dengan al-wala atau loyal. Loyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-baranya kita melepaskan diri kita kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kemudian Mas sekalian, ini susunan uniknya, nanti ada rangkaiannya juga. Kalimat ini sering kita baca ya Pak ya. Kita baca bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang kita rindukan saat kita sakaratul maut, Pak. Ya. Ini yang disebut dengan suka ditalkinkan, gitu Pak Maman ya. Kalau suka ditalkinkan di orang yang mau meninggal, la ilaha illallah. Karena ini kunci, Pak. Karena orang yang tidak diberikan taufik juga berat, bahkan bukan berat, tidak bisa membacakan ini saat sakaratul maut. Nah, ini adalah kalimat keyword atau kata kunci yang membuat kita masuk surga dengan keimanan yang sempurna dalam diri kita tentunya. Nah, kita merindukan suatu saat nanti, saat malaikat Ijrail datang kepada kita semua, insya Allah ya, saat malaikat Ijrail datang, kemudian kondisi kita dalam keadaan iman yang sempurna, kemudian lisan itu tidak ada kalimat lain, bahasa padahal boleh jadi tubuh kita sedang diinput dan sebagainya, kemudian ada kabel-kabel dan sebagainya di rumah sakit, boleh jadi seperti itu, tapi kalimat kita itu bahasa dengan la ilaha illallah. Setelah itu terles, artinya dicabut ruh kita, dan masya Allah, itulah cita-cita terakhir kita sebagai kaum muslimin. Ya, tidak akan lagi membayangkan harta dan sebagainya, tapi la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini memiliki susunan yang unik. Yang pertama adalah la, kemudian yang kedua ada illa. Kalau bahasa santrinya, la ini adalah la nafi ya, yang meniadakan, meninggalkan, men-skip dan seterusnya. Kemudian di bawah nanti ada illa. Itu apa? Illa itu adalah istisna atau pengecualian. Nah, ini ada tamsil atau ilustrasi ya sekalian, bagaimana menerapkan tentang la ilaha illallah dalam keimanan kita. Ini mah adalah ilustrasi. Jadi ilustrasinya, seorang petani kalau menanam ada 4 kemungkinan. Ada berapa Pak? 4 kemungkinan. Ini petani yang mau bertani, ada keempat kemungkinan petani. Ada petani yang baik, ada petani yang tidak baik. Nah, ilustrasinya seperti ini. Yang pertama, yang nomor 1, petani yang nomor 1 mah kalau dia mau bercocok tanam, maka di awal itu dia disebutnya pengkondisian lahan, gitu ya. Pengkondisian lahan gambut. Dibabat heula semak-semak, pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan yang tidak layak, bahkan mengganggu, dibabat semuanya. Kemudian setelah dibabat, dicangkul, digemburkan dan seterusnya, maka setelah pengkondisian kemudian bibit ini ditanam. Bibit apa Pak? Bibit ditanam, bibit jagung, bibit apapun ditanam. Maka dengan simulasi seperti ini akan menghasilkan tanaman yang subur. Betul ya? Subur. Karena dikondisikan dulu sawahnya. Kalau sawah tanahnya dikondisikan dulu, dibabat dulu, maka akan tumbuh tanaman yang subur. Oke, bisa dipahami Pak? Siap. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah
Petani yang kedua, dia pun sama, mengkondisikan lahan. Lahannya dikondisikan, dibabat, eri bun di kampung mana bisa eri belala ya Pak, ilalangnya eri di kampung mana dibabat dan seterusnya. Kemudian anu sakirana menghalangi datangnya menghalangi sinar matahari juga ditebang dan seterusnya. Kemudian si petani ini setelah pengkondisian lahan, dia tidak menanamnya. Dia lupa bibitnya ketika bawah itu ditanam di tanah yang sudah dikondisikan. Maka kalau tanah yang sudah dikondisikan, sawah yang sudah dikondisikan, sudah subur dan seterusnya tidak ditanam, kira-kira apa yang terjadi Pak? Kira-kira apa yang terjadi? Ditinggalkan 2 bulan, terus dikoren, terus dipacul si kebon teh di Cisarua-nya, terus dikoret, terus dipacul, agak siap untuk ditanami bonteng, jagung, sayuran, tapi dia si petani teh balik sampai 3 bulan. Kira-kira 3 bulan yang akan datang lagi ke kebun itu, kira-kira apa? Seperti apa? Tanah lahannya? Gamrung bahasa ini mah, bahasa Sunda nama gamrung kan? Bala deui. Berarti ya? Nanti akan tumbuh tanaman-tanaman liar, tanaman-tanaman yang sebetulnya tidak diinginkan. Nah, ini kondisi yang kedua. Bisa dipahami Pak? Jadi pengkondisian iya, macul ngababat iya, tapi tidak ditanam, maka akan kembali tanaman-tanaman yang asal. Kemudian yang ketiga Pak, siap ya yang ketiga ya? Ulang yang kesat. Yang pertama apa Pak? Pertanyaan yang pertama, pengkondisian lahannya keren, ditanam dengan bibit yang keren, akan tumbuh tanaman yang subur dan baik. Yang kedua, pengkondisian lahannya keren, tapi itu dipelakan, akan terjadi tumbuh tanaman yang asal atau liar. Yang ketiga Pak, si petani yang ketiga mah tiba-tiba melak datang ke mana, ke rereng Burangrangnya, Gunung Burangrang kan lahannya teh gambut nih Pak, lahannya teh banyak rumpun dan sebagainya. Tiba-tiba tadi babat, tadi pacul, tidak disuburkan, tidak digemburkan tanahnya, melak jagung. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Bisa jadi jagungna, sayurna, lejetna dan sebagainya bisa jadi tumbuh. Tetapi karena tidak dikondisikan, ya jagung lagi kerdil namanya segera naon gitu ya. Anu jadi jagung manis jadi jagung apa gitu ya Pak ya. Anu tadina labu anu gede gitu bisa jadi segera kareci gitu. Karena makanannya juga diserbu sama tanaman-tanaman yang lain. Jadi yang ketiga apa Pak? Tidak dikondisikan lahannya, tiba-tiba ditanam, maka asal-asalan tehnya akhirnya bisa jadi tanaman-tanaman jadi ngan kerdil dan kondisinya selain kerdil rentan mati kecepet. Pernah lihat Pak area jagung dina rungkun-rungkun gitu pernah ya? Dina rungkun-rungkun sayuran dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat Bapak sekalian, ini apa hubungannya dengan la ilaha illallah dengan pertanian cenah? Yang keempat Bapak sekalian, ia mah tidak dikondisikan ya. Artinya sisi lahannya itu tidak dibabat, kemudian dia tidak mau menanamnya, ya udah liar itu mah, gitu ya, itu mah udah lahan liar. Nah ini kita masukkan nanti menginstal bagaimana kalimat la ilaha illallah dengan konsep ini. Kita akan menginstal kalimat la ilaha illallah dengan ilustrasi seperti ini. Baik Bapak sekalian, kita ulang yang pertama apa Pak? Yang pertama apa Pak? Persiapan pengkondisian lahan, ditanam dengan bibit yang baik, kemudian akhirnya apa? Tumbuh tanaman yang subur dan baik. Yang kedua, dikondisikan lahannya dibabat dan seterusnya, tapi tidak ditanam, maka akan tumbuh tanaman liar. Kemudian tidak dikondisikan lahannya, tiba-tiba nanam, maka tumbuh tapi tumbuhannya tanamannya kerdil dan rentan mati. Kemudian yang keempat apa? Tidak dikondisikan, tidak ditanam, maka akan tumbuh liar.
Nah, ya sekalian, kemudian selanjutnya. Nah, ilustrasi nomor 1 ya sekalian. Nomor 1 teh naon tadi? Dibabat, dikondisikan, ditanam dengan tanaman yang baik, maka akan tumbuh subur tanaman yang kita inginkan. Itulah gambaran dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha teh? La ilah. La itu mencabut, meniadakan, membersihkan segala bentuk penuhanan dalam hati kita, dibersihkan, tidak ada penolong selain Allah, tidak ada, terus dibersihkan semua. Setelah bersih hati kita, kemudian ditancapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Itulah gambaran kalimat la ilaha illallah. Hasilnya adalah keimanan yang kokoh. Keimanan yang kokoh, tidak ada kemusyrikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu nanti teh dibabat, ya benar ya? Dibabat dulu ya, dibabat tapi tidak ditanam, benar ya? Diculkeun cek pamamangna, diculkeun. Geus macu poho we teu ditanam. Maka ini apa? La ilah tanpa illallah. Jadi dia meniadakan apa tuh? Mencabut, menolak kebatilan tanpa mau menerima kebenaran. Hasilnya kebatilan lagi. Dia mencabut la ilahnya tapi tidak menetapkan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak kebatilan tanpa mau menerima kebenaran. Hasilnya adalah kebatilan lagi. Nah, kemudian yang ketiga ya sekalian, yang ketiga itu apa? Tidak dibabat, ditanam gitu ya. Tidak dikondisikan lahannya, tiba-tiba ditanam. Ya. Nah, inilah illallah tanpa la ilah. Jadi masih campur aduk. Masih campur aduk itu naon teh? Masih percaya ke Allah aya, tapi percaya ke selain Allah ada. Nah, ini disebut dengan bahasa sederhananya tentang kemusyrikan, kesyirikan dan seterusnya. Percaya tentang pertolongan Allah, tapi percaya juga tentang pertolongan selain Allah. Maka bentuk aplikasinya dia datang ke ke orang-orang yang disebutnya apa? Dukun dan seterusnya untuk meminta pertolongan. Padahal orang yang dipinta pertolongan itu memang dia tidak sholat, tidak ibadah dan seterusnya. Kemudian dia yakin atas pituahnya. Maka ini yang disebut dengan konsep yang ketiga atau ilustrasi yang ketiga, illallah tanpa la ilah. Menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi dia juga percaya terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah. Bisa dipahami, Pak? Nah, seperti itu. Nah, di ayat Al-Qur'annya wala talbisul haq bil batil wala taktumul haq wa antum ta'lamun. Ini hasilnya mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, rentan terkena penyakit syirik atau musyrik. Nanti di episode selanjutnya mungkin ada terkait dengan yang membatalkan syahadatnya. Apa saja yang membatalkan atau mencabut kalimat la ilaha illallah dalam hati kita. Nah, ini semuanya dibabat dan tidak mengakui kebenaran. Tadi mah dibabat kan? Semuanya dibabat artinya tidak dikondisikan, tidak ditanam, ya. Tidak dikondisikan, tidak ditanam, maka dia tidak mengakui kebenaran. Ateis lah ya. Pemahaman yang buruk karena tidak mengakui adanya Tuhan. Baik, Pak, kita lanjut ya. Nah, kembalilah ke ayat di surat Ibrahim. Bapak sekalian, di surah Ibrahim ada apa ayatnya? Allah masaya. Ada Allah memberikan suratul tamsil
atau sebuah perumpamaan, atau bahasa lainnya sebuah contoh. Sebuah apa? Sebuah contoh tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, maka bisa dapat ayat awalnya teh? Kalimatan thayyibah ya. Allah memberikan contoh kalimat thayyibah. Kalimat apa, Pak? Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah teh kalimat yang baik. Kalau dulu pernah Bapak sekalian mungkin ya di kampung dulu pernah di madrasah di dinia mungkin ya sebelum ngaji teh membacakan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Kenapa di madrasah gitu ya? Nah itu tuh sebelum pengajiannya terus menanamkan tentang kalimat thayyibah. Nah, kemudian ayat sekalian, dalam surah Ibrahim Allah memberikan sebuah perumpamaan, sebuah tamsil, sebuah contoh tentang kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu perumpamaannya seperti kasyajaratin thayyibah. Seperti apa, Pak? Kasyajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Nah, apa saja pohon yang baik? Ciri-cirinya atau indikator ciri-ciri pohon yang baik. Yang pertama kata Al-Qur'an di sini ya. Kita baca nih. Ciri yang pertama, pohon yang baik ini terkait dengan keimanan ya Pak. Nanti kita aplikasikan dalam keimanan. Berarti keimanan yang baik itu seperti apa? Pohon yang baik pertama cirinya adalah asluha sabitun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa pohon yang baik itu adalah asluha sabitun. Disebutkan Pak bareng-bareng? Asluha sabitun. Asluha sabitun, usul, prinsip, fondasi. Nah, ini adalah syarat sebuah pohon itu bisa hidup dengan baik, maka akarnya harus kuat. Ya, karena akar adalah tempat menyerap makanan. Akar juga mengikat pohon dengan tanah sehingga tidak mudah roboh. Nah, ini yang disebut dengan asluha sabitun. Kalau kurang kuat, ada cobaan, ada ujian kan gitunya, angin gitunya. Nah, tanaman, pohon yang akarnya tidak kokoh, kalau ada angin apa Pak? Ya roboh. Berarti nanti kabedol, kacabut. Berarti asluha sabitunya kurang kokoh. Akar yang kokoh mampu menahan angin dan angin yang kencang. Nah, inilah iman yang kuat. Atau akar ini diilustrasikan dengan apa? Akar ini diilustrasikan atau untuk mengilustrasikan keimanan dalam diri kita, keimanan dalam dada-dada kita yang menghujam dalam hati. Nah, sehingga keimanan kita akan kokoh menghadapi setiap ujian dan tantangannya. Nah, yang pertama kita ulang lagi Pak. Pohon yang baik itu cirinya yang pertama apa? Asluha sabitun, akarnya kokoh. Yang kedua, ini Al-Quran ya Pak ya. Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 ya. Iya, surat Ibrahim ayat 24 nanti sampai 25. Oke ya. Yang kedua, ciri pohon yang baik itu adalah far'uha fis sama. Apa? Far'uha fis sama. Cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tangkalna apa ya? Tangkalna teh Pak ajeg keluar toh. Ajleg galuhu lurus, kemudian cabang-cabang teh rindang dan seterusnya. Ini indikator ciri pohon yang keren. Pohon anu sae, wah ieu subur ya, halus tangkal teh, lurus, kalau cabang-cabangnya menjulang dan seterusnya. Nah, ini ciri pohon yang baik. Disebutnya dalam Al-Qur'an ada far'uha fis sama.
cabang-cabangnya menjulang ke langit. Nah, karena akarnya kokoh, maka mampu menopang cabang-cabang yang menjulang tinggi ke langit. Karena yang pertama adalah akarnya menghujam ke tanah, mengakar ke tanah sampai ke dasar tanah seperti itu. Kemudian cabang-cabangnya tinggi menjulang ke langit pun dia tetap kokoh karena akarnya juga kokoh. Kemudian ketinggian atau lebarnya cabang-cabang menunjukkan akarnya juga seperti itu. Jadi kalau cabang-cabangnya banyak menunjukkan akarnya juga kokoh. Ini adalah pohon yang rindang, menyejukkan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Ini ilustrasi ini akan kita ilustrasikan kepada kita semua. Kemudian daunnya juga lebat. Daun adalah dapurnya pohon, ya. Kemudian iman yang seperti itu atau iman yang seperti yang disampaikan dalam ilustrasi ini adalah menyenangkan siapa saja yang bernaung di bawahnya. Jadi orang yang beriman itu tidak menjadi ancaman bagi siapapun. Tapi orang yang beriman itu justru menyejukkan, menjadi solusi bagi siapapun. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Faruha pisama. Jadi kehadirannya di tengah masyarakat, maka orang beriman itu tidak menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Tapi faruha pisama adalah dia mampu berbaur di tengah masyarakat dan memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Ini disebut faruha pisama. Tidak menjadi ancaman, minimal tidak menjadi ancaman. Ya. Jadi seseorang itu jadi asa riweuh gitunya. Asa riweuh, kemudian orang-orang itu merasa terancam. Nah, maka orang beriman tidak seperti itu. Kemudian ya sekalian, ada sekalian yang keberapa? Ketiga ya. Nah, yang ketiga asluha pisama. Kemudian yang kedua hilap deui. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah tu'ti ukula kulahinim bi idni rabbiha. Punya produktivitas tinggi, akarnya kokoh, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit, kemudian kokoh, tinggi dan rindang, takkan berarti apa-apa kalau tidak berbuah. Ya, samroh bahasa Pak Haji Bayakinya. Betul ya Pak Haji ya? Samroh itu apa? Buah ya? Nah, karena buah itu adalah yang ditunggu oleh orang yang menanamnya. Nah, iman yang seperti ini akan menghasilkan amal solih yang terus menerus tidak mengenal musim. Nah, maka kata salah satu ustadz yang menulis buku, bukunya terlupa lagi. Jadi keimanan itu jangan dipenjara dalam rongga dada, tapi keimanan itu harus teraplikasikan dalam amal-amal nyata dalam kehidupan. Iman seperti ini menghasilkan amal soleh yang terus menerus tidak mengenal musim. Tidak seperti kebanyakan muslim yang beramal banyak kalau hanya di Ramadan saja. Nah ini Pak, tidak seperti kebanyakan muslim yang beramal banyak kalau pas Ramadan saja. Nah, tapi keinginan harapannya dalam ayat ini setiap kita terus memproduksi berbagai ketaatan, memproduksi berbagai kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, tidak harus menunggu Ramadan. Tidak harus menunggu Ramadan. Artinya gini, angkewe rek tahajud teh pas Ramadan, angkewe rek khatam Quran teh pas Ramadan, angkewe pokoknya rek ieu teh pas Ramadan. Boleh jadi dia tidak sampai ke Ramadan apa ya? Tapi dia terus memproduksi amal-amal saleh. Ya. Kalaulah seseorang misalkan yang dijemput Allah Subhanahu wa taala kemudian ditawarkan, "Maukah engkau aku tangguhkan ini?" misalkan aku tangguhkan kematianmu sehingga kamu nanti kematiannya setelah melewati Ramadan. Kalau pertanyaan itu kepada kita, mau nggak Pak? Misalkan, pasti mau ya, karena akan menanam atau memanen pahala. Tapi tidak seperti itu. Maka
Kita harus terus memproduksi amal-amal solih, tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian sekalian, kebalikannya bahasa lainnya adalah mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya. Ini kebalikannya. Tadi mah kalimat thayyibah seperti kasajaratin thayyibah. Nah, ima ada kalimat sayyi'ah, kalimat yang buruk. Ya, ada kalimat yang buruk. Selain la ilaha illallah adalah kalimat yang khabithah. Kalimat yang buruk. Nah, ini ilustrasinya mereka seperti pohon yang kasajaratin khabithah. Seperti pohon yang buruk. Ya, seperti pohon yang buruk berarti kebalikan dari pohon yang tadi disampaikan. Ya, khabithah. Tidak punya akar yang kokoh, tidak punya cabang-cabang yang menjulang, bahkan tidak berbuah, bahkan boleh menjadi tidak berbuah, tidak memberikan manfaat. Ini mah contohnya toge, toge macam, walaupun toge mah bermanfaat ya. Nah, ini mah contoh pohon yang rentan, gitu ya. Nah, kemudian ya sekalian, ini masuk ke rincian kalimatnya. Jadi yang kita sampaikan tadi, pertama ada ilustrasi, kemudian dikuatkan ilustrasi itu dengan tamsil, dengan contoh dari Al-Quran, surah Ibrahim ayat 24-25. Nah, kemudian ini rincian dari kalimat thayyibahnya. Rincian dari apa, Pak? Rincian dari kalimat thayyibahnya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terdiri atas 4 kata. Berapa? Berapa, Pak? Kalimat thayyibah kalimat la ilaha illallah terdiri dari 4 kata. Dan 4 apa? Kata. Pertama apa? La ilaha illa Allah. Nah, ini masing-masing memiliki fungsinya. Yang pertama adalah, wah ini mah kepanjangan, makanya udah 6:30. 5 menit lagi. Sakwat. Yang pertama, berlepas diri, al-barra, tadinya melepaskan diri, kita tidak mau loyal terhadapnya, melepaskan diri, tidak mau menguninstall ya, menguninstall, melepaskan diri. Ini la fungsinya adalah meniadakan, la nafiyu, la nafi. Ya. La berfungsinya meniadakan, menguninstall, mengskip dan seterusnya. Atau makna yang sejenisnya menghancurkan, meruntuhkan, membabat, menghilangkan. La ya. La apa namanya? La nafi. La nafi itu apa tadi? Menghilangkan, menghancurkan, meruntuhkan, membabat, seterusnya. Kemudian illah. Illah fungsinya sebagai yang ditiadakan, al-manfi, yang ditiadakan. Tadi sudah di mana di atas ya disampaikan, diilustrasi, atau nanti mungkin pertemuan selanjutnya tentang makna illah. Jadi yang pertama adalah la nafi, kemudian ada yang dinafikannya. Yang dinafikannya adalah Tuhan. Nah, jadi jangan sampai la ilah nanti, nauzubillah ya. Nanti pas saat sakaratul maut, la ilah segitu, la ilah mah tidak ada Tuhan atau nantinya. Ya. Zikir juga jangan la ilah, zikir la ilah mah jadi tidak Tuhan, jangan ya. Zikirnya jangan la ilah. Siga zikir padahal yang zikir itu mah meniadakan Tuhan. Tapi tambahan illallah. Lanjut ya. Nah, kemudian al-barra atau kita loyannya ya. Nah, bahasa al-barra ini adalah mengingkari tentang kekafiran, memusuhi tentang kemusyrikan, membenci tentang kekafiran dan seterusnya.
Nah, kemudian lanjut dulu. Oh, ini mah surat Al-Maidah. Nah, kemudian yang sekalian, lanjut dulu ke sini ya, bisi kepanjangan. Balik lagi bisi kepanjangan. Nah, ini la-nya la nafyi, kemudian ilahnya yang dinafikan, kemudian yang ketiga jangan sampai la ilah, tapi teruskan illallah. Nah, yang ketiga Pak, ilah ini adalah huruf atau kata ya yang menjadi atau berfungsi sebagai pengecualian. Bahkan bukan hanya pengecualian, sekaligus menjadi penetap. Illah. Ya, tidak ada Tuhan illa kecuali. Jadi pengecualian ilah teh. Di sini semuanya berdiri kecuali Pak Haji misalnya. Pak Haji masih banyaknya. Gitu ya. Nah, ilah ini disebutnya teh istisna atau pengecualian. Istisna atau pengecualian. Kemudian la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang penolong, tidak ada yang berhak dan wajib diibadahi illa kecuali Allah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu yang ditetapkan sebagai Tuhan yang tidak membutuhkan terhadap yang lain, dibutuhkan oleh yang lain. Itulah Allah yang wajib dan hak ditaati dan yang berhak diibadahi. Nah, jamaah sekalian, selanjutnya masih ada kene, tapi udah jam 7 lebih. Mungkin dicukupkan dulu ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi ini menambah keberkahan dalam aktivitas kita atau mengawali ya aktivitas kita di pagi ini. Saya doakan tentunya semoga kita senantiasa dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan. Kalau sedang ada yang sakit, semoga Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Kalau sedang punya masalah, Allah berikan solusi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita doa dulu ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, di pagi ini kami berkumpul di Masjid Nur Azizi yang sedang dibangun. Berikan kemudahan kepada kami untuk menyelesaikan amanah membangun Masjid Nur Azizi ya Rabbana. Amin. Berikan kesehatan kepada seluruh pengurus dan jamaahnya ya Rabbana ya Karim. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampunilah setiap dosa yang pernah kami lakukan dari mulai balik hingga saat ini ya Rabbana. Amin. Ya Allah, ampunlah kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada ya Rabbana ya Karim. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Engkaulah yang maha membolak-balikkan setiap hati ya Rabbana ya Karim. Tetapkan hati kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam keadaan iman dan taat kepadamu ya Rabbana. Amin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Rabbana ya Karim, mudahkanlah urusan saudara-saudara kami ya Rabbana ya Karim. Amin. Ya Allah, berikanlah hadiah terbaik di akhir hayat kami ya Rabbana ya Karim. Allahumma rizukna taubatan nasuha ya Rabbana ya Karim. Amin. Berikan rezeki kepada kami ya Rabbana ya Karim. Amin. Rezeki kemampuan untuk taubatan nasuha ya Rabbana. Amin. Allahumma rizukna husnul khatimah ya Rabbana ya Karim. Amin. Berikan kepada kami hadiah terbaik husnul khatimah. Amin. Sehingga saat malaikat ijro datang kepada kami, tidak ada sedikit pun dosa melainkan telah Kau hapus semuanya. Amin. Tidak ada hutang sedikit pun melainkan Kau telah lunasi semuanya. Amin. Dan kami semua dalam puncak ketaatan dan ketakwaan. Dan kami pun mendapatkan janji darimu ya Bu, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Rabbana ya Karim, berikan kemampuan kepada lisan kami di saat syakaratul maut,
sehingga tidak ada kalimat lain, ucapan lain saat sakaratul maut kecuali kalimat thayyibah la ilaha illallah. Amin. Kemudian kami masuk ke liang lahat dalam kondisi tersenyum, dalam kondisi bahagia karena amal-amal soleh kami menemani kami di alam barzakh. Kemudian saat ba'as kami mendapatkan perlindungan. Saat di syirat engkau berikan kemudahan. Saat di mizan engkau berikan kemudahan-kemudahan ya Rabb. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai. Amin. Di surga yang penuh kenikmatan, di surga yang penuh keabadian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik. Irina siratal mustaqim. Hapunten, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menginjak selanjutnya kembali tidak ada kita jawab ya. Ditutup sama doa. Ada bertanya? Oleh Pak Haji ada juga bertanya tak? Mungkin kita bertanya ya, cuma ini saja. Saya baca surat edaran dari RW yang ditandatangani oleh Sekretaris RW agar mendoakan manfaatnya dan juga menyampaikan memoarnya ya. Jadi itu dibuat ditujukan ke seluruh RT 1 sampai 10 saya rasa. Di pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit mengulas tentang beliau ya. Siap. Yang saya tahu karena yang lebih tahu bagaimana Pak Haji Farhan tinggal di bukit ini ya, yang lama tinggal di sini. Ya, yang tadi juga pernah disebutkan Pak Norman ya. Pak Norman, saya pas pulang itu Pak Norman sebenarnya sampai turun ke Liang. Iya. Ya, itu sebentar lama. Iya, insyaallah. Jadi beliau paling tahu bagaimana Pak Haji Farhan. Kemudian juga Pak Bowo ya, ya insyaallah yang pernah jadi sekretaris PKM mendampingi Pak Haji Farhan periode pertama di PKM. Pak Ustaz kita ini dan kemarin beliau sekretaris PKM pertama. Saya di sini beliau-beliaunya wafat ya. Jadi yang saya tahu ya. Ya setelah itu saya datang ke tahun 2002. Waktu itu saya tidak sini dari negara. Kemudian kalau ke Cimahi, mungkin itu ada tokoh masyarakat. Ya, jadi saya silaturahim ke Farhan dan juga ke Pak Bowo. Kemudian beliau memang lebih banyak di Jakarta karena waktu itu kan kerjanya di Bogor ya, di Bogor jadi Sabtu Ahad. Kemudian ketika saya menggantikan Haji Pak Wako, itu beliau juga membantu ya kita persiapan untuk rapat kerja gitu ya di kuda itu satu kuda di sana. Kemudian ada momen yang sangat penting
penting waktu itu, di mana sekretaris DKM tersungkur di selokan ketika membawa anaknya ke sekolah Pak Yasin. Karena waktu itu infrastruktur yang ada di Bukit itu luar biasa, rusak. Dari mulai tanjakan Bukit ke Permata itu rusaknya luar biasa, sehingga orang jalan itu tidak ke atas tetapi ke bawah, ke anjuran. Ya. Dan biasanya saya kalau dari Jakarta atau dari luar kota, kalau sudah terasa duduk mobil itu, saya sudah nyampe Bukit, sudah nyampe Permata dan Bukit. Ya. Jadi tandanya itu aja dari jalan halus jadi jalan jelek. Ya. Tapi dengan kejadian itu kemudian beliau menginisiasi dan menyumbangkan 2 pohon untuk perbaikan jalan yang Jakarta. Waktu itu beliau belum jalan, ya. Tapi kepeduliannya luar biasa. Dan kita support juga, sehingga kemudian terkumpul dalam semua ada. Dan kemudian beliau menjadi RW pun tidak mau. Ya. Dan beliau, saya harus izin dulu ke istri. Izin dulu ke istri. Beliau waktu itu kan baru pensiun, ya. Baru pensiun. Waktu itu kita ngobrol di masjid. Nikah lagi saja tidak perlu izin. Mata ya. Cukup memberitahu lagi. Walaupun asalnya akhlaknya profesional memang. Nah, kalau menjadi ketua RW tidak perlu izin juga tidak apa-apa. Akhirnya kemudian beliau bersedia jadi RW. Alhamdulillah setelah beliau menjadi RW, pembangunan yang ada di Bukit ini luar biasa. Jalan-jalan baik, program yang baik juga baik. Juga bisa dirasakan oleh masyarakat di RW nomor 2 ini. Luar biasa, ini apa? Jasa-jasa beliau yang mudah-mudahan di Allah membalas dengan pahala ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang orang baik juga belum tentu ada yang suka semua. Nah, tadi yang disampaikan Pak Ketua DKM bahwa di balik ini mohon jangan diikuti, di balik kesuksesan itu pasti ada kekurangan. Bahkan di balik orang-orang soleh, orang baik itu juga tidak akan semuanya terpuaskan. Jadi pasti saja ada yang tidak suka, itu sesuatu yang biasa. Ya. Yang penting kita berbuat baik, kita berjalan. Kemudian salah satu contohnya ya kalau di RW kita ya seperti Pak RW Cipakan, jalan, tetap pembangunan, kemudian beliau wafat dengan tidak terduga-duga, dan menjadi wafat yang sempurna. Amin. Saya rasa itu saja mungkin yang saya tahu sebatas itu terkait dengan beliau, dan ini memenuhi edaran dari sekretaris RW ya, agar kita di momen ini agar juga mendoakan beliau dan juga bagaimana kita bisa mengambil sisi baik dari beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan ber-RW di sini. Ayo kamu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang menyampaikan kata-kata atau tentang profil dan kita tokoh yang kita teladani ya. Semoga amal soleh berbeda.
Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum